Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Amanda Putri dengan NIM 21030005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek 1, kalkulus berubah banyak dengan materi limit fungsi dua berubah. Nah, apa itu definisi limit fungsi dua berubah? Definisi limit fungsi dua berubah, notasi pada fungsi limit dua berubah dinyatakan dalam bentuk X, Y, dan A, B. Masih sama dengan fungsi suatu berubah. Jadi, tapi dia sedikit ada perbedaan karena dia melibatkan X, Y, dan A, B. Yang didekati itu bukan hanya sekedar X menuju sesuatu, tetapi karena dia didomain di ruang berdimensi 2. Domain fungsi dua berubah itu adalah subset dari R kuadrat. Maka limit satu berubah itu adalah limit X mendekati A untuk fx sama dengan L. Nah, untuk limit dua berubah X mendekati A, A-nya ini tidak hanya sekedar mendekati A, tetapi X, Y mendekati A, B. X, Y ini mendekati A, B. Jadi, X mendekati A itu berarti A-nya itu titik di domainnya. Nah, sekarang kalau ngomongin domain fungsi dua berubah, suatu titik fungsi dua berubah dinyatakan dalam koordinat X, Y, dan A, B. X, Y, dan A, B. Kemudian akan menjadi limit X, Y mendekati A, B. Seperti ini. X, Y, A, B. Kemudian fxy-nya sama dengan L. Dan ini adalah notasi dari limit dua berubah. Nah, cara pembacaan dari ini yaitu limit X, Y mendekati A, B untuk fungsi fx, Y sama dengan L. Makna dari kalimat itu, makna dari kalimat ini makna dari ini memiliki arti bahwa semakin dekat X, Y ke A, B, maka nilai fx, Y akan semakin dekat ke L. Nah, secara sistematis, untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat delta besar dari 0. Sehingga, jika X, Y kurang A, B kecil dari 0, kecil dari delta, maka berlaku fx, Y kurang L kecil dari epsilon. Nah, perbandingan pada fungsi satu berubah, perbandingannya itu di mana di mana pada fungsi satu berubah ini, suatu fungsinya itu dapat tidak memiliki nilai limit jika limit kanan dan limit kirinya itu berbeda. Seperti contoh, di sini diketahui fx untuk x kurang 3 untuk x-nya ini kecil dari 0, dan untuk x tambah 3, x-nya ini lebih besar atau sama dari 0. Untuk nilai limitnya ini, nilai limit kiri untuk fungsi di atas, di mana nilai limit untuk kirinya itu fx-nya sama dengan min 3.
sama dengan min 3. Dan sedangkan nilai limit kanan untuk fungsinya yaitu adalah fx-nya ini sama dengan 3. Karena nilai limit kanan dan limit kiri ini berbeda, jadi dia tidak memiliki limit. Nah, Nah, bagaimana dengan fungsi dua peubah? Tadi kita membahas dengan fungsi satu peubah. Sekarang kita bahas dengan fungsi dua peubah. Nah, hal yang harus diperhatikan pada limit fungsi dua peubah, di mana limit x, y mendekati a, b untuk fx, y-nya itu, bahwa domain fungsi dua peubah merupakan daerah himpunan bagian dari R2. Dengan demikian, X, Y dapat mendekati A, B dari tak hingga banyak arah, tidak hanya dari kiri dan kanan saja. Nah, kenapa suatu fungsi gagal memiliki limit? Beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, nilai F di A, B tidak penting karena kita hanya memperhatikan nilai-nilai F di dekat A, B. Yang dimaksud X, Y mendekati A, B adalah mendekati dari segala arah yang mungkin. Jika melalui lintasan berbeda, fungsi F menuju nilai berbeda, maka F tidak mempunyai limit di A, B. Artinya, untuk menunjukkan bahwa F tidak memiliki limit di A, B, cukup dicari dua lintasan yang berbeda, yang mana nilai limit F di sepanjang dua lintasan tersebut juga berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal, di mana soalnya itu tunjukkan bahwa limit x, y mendekati 0,0, x kuadrat dikurang y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat itu tidak ada. Untuk untuk menunjukkan suatu limit tidak memiliki nilai, maka perlu dicari dua lintasan berbeda yang melalui 0,0 dan memberikan nilai limit yang berbeda. Nilai limit di sepanjang sumbu X, di sini kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Jadi, limitnya ini kan tadi kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Jadi, limit X, 0 mendekati 0,0, X kuadrat, Y-nya kita misalkan dengan 0, jadi dia menjadi Y kuadrat per X kuadrat ditambah 0 kuadrat. Jadi, limit X mendekati 0, di mana X kuadrat per X kuadrat didapat hasilnya limit X mendekati 0 yaitu 1. 1 itu konstanta, jadi hasilnya 1. Nilai limit di sepanjang sumbu X adalah 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai limit di sepanjang sumbu Y dan kita misalkan X-nya itu 0. Nah, jika kita misalkan X-nya itu 0, jadi limit 0, Y mendekati 0,0. Tadi X-nya sama dengan 0, jadi 0 kuadrat dikurang Y kuadrat per 0 kuadrat ditambah Y kuadrat menjadi limit Y mendekati 0, di mana min Y kuadrat per Y kuadrat itu hasilnya limit Y mendekati 0 negatif 1. Ini sama tadi konstanta, jadi hasilnya min 1. Jadi nilai limit di sepanjang sumbu Y adalah negatif 1. Kalau sepanjang sumbu X ketemunya 1, dan kalau sepanjang sumbu Y ketemunya negatif 1, ini kesimpulannya ya ini sudah berbeda atau tidak sama. Artinya kita sudah menemukan dua lintasan sehingga nilai limit berbeda. Terlihat bahwa dua arah yang berbeda diperoleh nilai yang berbeda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa limit fx, y tidak ada untuk x, y mendekati 0,0. Nah, pada contoh di atas, kita tidak perlu mencari limit fx, y dari arah lain karena dari dua arah sudah didapatkan nilai yang berbeda, sehingga dapat segera disimpulkan bahwa limitnya tidak ada.
Nah, karena terdapat dua lintasan sehingga nilai limit x, y mendekati 0,0 di mana x kuadrat dikurang y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat itu berbeda pada kedua lintasan tersebut, maka limit x, y mendekati 0,0 di mana x kuadrat dikurang y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat, jadi nilai limitnya itu tidak ada. Jika dari dua arah tersebut nilainya sama, maka kita perlu mencari dari arah lainnya. Misalnya dari garis Y sama dengan MX. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.